Ada Nur Aisyah, ada Ayah, ada Fahmi, Agung, Indi Syafira. Banyak banget ini. Oke, sebentar ya. Ada Abdi Razak, ada Ahmad Hussein Abdillah, ada Aditya Prayoga. Ada yang belum disebutin siapa ya? Kevin, ada Jen Kristia. Ini ada Hasna Asmi 7E. Ini habis nge-zoom kelas ini pasti sekolahan ini. Ada Oppo A5 2020. Ini siapa ini? Audionya nggak muncul. Khairul Latibul Kohar. Ada Oppo, terus ada Vivo 1915. Ada Nindya. Ada Areila. Selamat datang. Ini teman-teman ada yang dari Batam nggak sih? Nih. Belum komplit ini, Kak. Apa? Ini ada yang nanya, Fadila, where are you? Dari Ahmad Hussein. Fadila yang mana nih dicariin Ahmad Hussein? Mind Impact. Sebentar lagi kita mulai ya, 1 menit sambil nunggu teman-teman yang mau gabung. Oke. Oke, sambil makan nggak apa-apa. Share boleh nggak sih aku? Oke. Udah aku lihat makannya Gigi enak banget ini kayaknya. Jadi lapar. Masa? Oke. Di-send dong Gih ke teman-teman yang ikut Zoom. Baik, selamat siang teman-teman. Ya, selamat bergabung di kelas menjadi YouTuber pertemuan kedua ini. Ya, sebelumnya mohon maaf, izin tidak mengaktifkan video karena jaringan di tempat saya cukup sulit. Jadi saya mengaktifkan video begitu. Nah, teman-teman, pada siang hari ini sebelum kita memulai kelas, silahkan teman-teman bisa meng-mute mic masing-masing begitu. Nanti apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh meng-unmute atau raise hand begitu ya. Nah, oke. Siang hari ini yang pertama adalah kita akan menanyakan perasaan teman-teman. Perasaan teman-teman hari ini nanti silakan dijawab di polling yang akan dikirimkan sekarang. Nanti silakan pilih pollingnya. Silahkan pilih bagaimana perasaanmu hari ini. Oke, waktunya 1 menit. Apakah teman-teman sedih hari ini? Mau hari ini? Oke, yang belum makan. Sebentar, Kak. Belum makan. Oke, boleh. Sebentar, Kak. Ya. 1 menit setelah teman-teman buka polling, itu nanti akan hilang sendiri jika teman-teman tidak segera mengisinya. Siap. Siang hari ini, Cek. semuanya. Sudah?
Nah, nanti admin akan menampilkan hasil polling hari ini. Ya, nanti akan terlihat siapa yang semangat hari ini atau siapa yang lagi sedih yang hari ini. Ya, kita akhiri ya pollingnya. Oke, ternyata sebanyak 45% teman-teman menjawab semangat. Biasa adalah 40% dan senang 30%. Baik. Nah, sebelum itu, saya akan mengingatkan tujuan kelas kita hari ini adalah hari ini kita akan belajar mengenai editing video begitu. Nah, teman-teman, nanti apabila ada pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita siang hari ini, teman-teman bisa menuliskan di chat Zoom meeting, langsung saja menuliskan pertanyaannya atau langsung raise hand begitu. Nah, pembicara hari ini, dia adalah seorang YouTuber tentunya, berasal dari Malang. Nah, pembicaranya hari ini akan berbagi hal mengenai menjadi editor terbaik untuk video yang kita ciptakan sendiri. Nah, saya perkenalkan, dia adalah Mas Pandu Widi. Selamat siang, Mas Pandu. Selamat siang, Mbak. Bagaimana? Apakah audio saya sudah terdengar di situ? Sudah jelas sekali. Baik, gimana Mas Pandu kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah, baik. Ya. Oh iya, Mbak, sebelumnya mohon maaf agak diralat. Saya aslinya dari Tulungagung, Mbak, bukan Malang. Oh baik, Tulung Agung. Oke, mungkin teman-teman yang dari Tulung Agung ini ada nanti bisa kenal sama Mas Agung, mungkin bisa meet up gitu di Tulung Agung. Ya, boleh. Oke, baik. Nah, Mas Pandu ini mungkin nanti akan menceritakan tentang bagaimana Mas Pandu ini dalam membuat video-videonya. Nah, Mas Pandu ini ada bagian menarik, yaitu fokus Mas Pandu adalah di bagian musik. Nah, nanti teman-teman yang tertarik akan fokus YouTube-nya di musik. Nanti teman-teman bisa banyak meminta ilmunya ke Mas Pandu, begitu ya, Mas? Ya, benar-benar. Ya. Nah, nanti Mas Pandu juga akan menceritakan kapan Mas Pandu aktif di YouTube, perjalanan Mas Pandu di YouTube, proyek-proyek apa saja yang telah dikerjakan, dan bagaimana menjadi editor terbaik untuk video kita. Nah, nanti Mas Pandu akan menjelaskan semuanya. Teman-teman boleh meminta banyak ilmunya kepada Mas Pandu kayak gitu. Nah, untuk itu saya persilakan waktu Mas Pandu hingga pukul 13.50 begitu. Silahkan Mas Pandu. Kita sambut Mas Pandu dengan tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya. Mana nih? Lihat ya teman-teman. Terima kasih. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di Klaten maupun yang ada di mana saja yang mengikuti acara siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Pandu dan biasanya dipanggil Pandu juga. Saya memulai YouTube di tahun kurang lebih 2012. Saya waktu itu hanya iseng-iseng bermain YouTube karena ya mengikuti tren zaman dahulu kala. Pertama saya bermain YouTube itu tidak mengerti apa-apa. Hanya pokok upload, view-nya banyak dan subscribernya tentunya juga bakal naik. Seiring waktu ada teman yang ngasih tahu, "Duh, di YouTube bisa ngasilin uang loh. Kamu nggak ingin nyoba?" Gitu. Jadi ada teman yang ngasih tahu kalau YouTube itu ternyata bisa ngasilin uang. Saya oke, coba. Nah,
sejak sekitar 2013, sejak tahun 2013 saya mencoba bermain YouTube dan alhasil alhamdulillah bisa menghasilkan uang. Waktu itu sekitar berapa ya? Kurang lebih dapat 2 sampai 3 jutaan. Pada tahun itu sekitar 2013 itu udah dapat segitu, wah rasanya senangnya minta ampun. Zaman tahun 2012, 2013 baru bisa dapat uang segitu, wah seneng banget. Terus saya terus ada masa naik, ada masa turunnya. Waktu itu pernah bermain YouTube, tapi sempat kena apa ya? Kena razia, enaknya ngomong. Dulu kan saya bermain upload videonya tentang musik. Dan itu yang saya upload itu kadang upload dari kaset. Teman-teman pasti tahu kalau tahun 2012 2013-an yang mungkin yang suka musik dangdut koplo. Nah, biasanya kan kita dulu beli kaset di pasar. Nah, itu saya upload ke YouTube. Nah, ceritanya gitu. Dan sing cerita saya turun terus akhirnya saya kembali lagi ke YouTube tapi dengan cara saya mencari bahan. Jadi jika ada pertunjukan live show, mungkin ada artis dangdut siapa, nah itu saya langsung ke lokasi, saya ambil gambar, saya upload sampai akhirnya di tahun 2018 saya terjun di situ dan akhirnya secara tidak langsung saya belajar untuk editing video sendiri. Dulunya itu ya hanya pokoknya dapat video, diedit ala kadarnya langsung upload. Nah, tapi lama-kelamaan apa ya? Ada ada motivasi untuk bagaimana video ini agar terlihat menarik untuk dilihat orang. Akhirnya saya belajar otodidak dan lama-lama ya alhamdulillah bisa menghasilkan karya-karya yang bisa banyak ditonton orang banyak. Terakhir saya mengerjakan proyeknya seperti mungkin yang suka dangdut pernah lihat Happy Asmara. Saya juga pernah ikut proyeknya Happy Asmara. Kemudian dulu pernah artis Malaysia itu namanya siapa? Baby Sima. Itu alhamdulillah juga megang proyek video klipnya. Dan yang terakhir, alhamdulillah saya juga diberi kesempatan untuk menggarap videonya Agus Kotak. Yang kemarin kalau nggak salah juga collab sama Mas Ucup Klaten. Alhamdulillah. Yang terakhir, proyek yang saya kerjakan masih bersama Mas Ega, Agus Kotak. Itu sekilas perjalanan. Mungkin nanti ada yang ingin tanya, nggak apa-apa, silahkan tanya. Terus kali ini saya mau langsung menyambung tema yang kemarin mengenai software yang ada di PC maupun di laptop dan aplikasi editing di HP. Kebanyakan orang itu menggunakan software yang namanya Adobe Premiere, terus kemudian AVS Video Editor, dan yang paling simpel ada Windows Movie Maker. Kenapa saya menyebutkan software ini? Karena saya dulu pernah memakai ketiga software ini. Mulai yang paling sederhana dari Windows Movie Maker, terus kemudian naik tingkat ke AVS Video Editor, terus naik lagi. Yang terakhir saya menggunakan Adobe Premiere CC 2019. Itu untuk di
laptop atau di komputer. Untuk di HP, nah kalau untuk di HP biasanya paling banyak teman-teman saya sendiri, teman-teman editor maupun teman-teman YouTuber itu banyak menggunakan aplikasi yang namanya KineMaster dan Cyberlink Power Director. Mungkin selain itu teman-teman juga ada yang pakai lainnya juga boleh. Mungkin juga pernah dengar nama yang lainnya itu, wah banyak banget. Kalau untuk pengguna Apple, untuk pengguna iPhone itu namanya iMovie, itu bisa dipakai. Terus selain itu, wah banyak banget. Kayak di HP itu biasanya ada itu apa namanya? Adobe Premiere Rush, terus ada apalagi namanya Video, ada film Wah, Morago, juga masih Lana. banyak yang lain. Selain itu, kalau teman-teman pengen install di laptop maupun di PC itu banyak banget softwarenya. Ini coba saya sebutkan satu-satu ya. Ini mulai dari yang saya pakai tadi, Adobe Premiere. Terus ada lagi Final Cut Pro, itu dipakai di MacBook, di produknya Apple. Terus ada Corel Video Studio, ada Filmora juga, ada Hit Film Pro, ada DaVinci Resolve, ada Edius, ada Cyberlink juga, ada Pinnacle, terus ada lagi Movavi, terus ada lagi Vegas. Oh, pokoknya banyak banget. Mungkin teman-teman ada yang malah belum pernah dengar. Itu ada Cinelera, Virtual Dub, ada Garden Live, ada VCDC Editor, OpenShoot. Wah, banyak sekali. Tapi di sini kalau teman-teman pengen apa ya, pengen install sesuai dengan spek, mungkin bisa disesuaikan. Nah, nanti ada tips-tips memilih software yang cocok untuk spek device kalian. Ini untuk kelebihan dan kekurangan. Ya, ini saya sebutkan hanya beberapa karena ini yang saya pakai. Nah, itu seperti Adobe Premiere. Nah, itu kelebihannya mendukung hampir semua format video. Jadi video-video yang ada di kamera handphone, ada di DSLR maupun di mirrorless itu hampir kebaca semua. Itu untuk kelebihan dari Adobe Premiere. Terus fitur hampir mencakup semua kebutuhan. Jadi apapun yang dibutuhkan itu ada, mulai dari efek-efek yang biasanya di video klip, yang biasanya yang apa ya bahasanya, mungkin dari kanan ke kiri atau mungkin yang dari apa ya, yang ada efek kayak film rusak atau efek glitch. Nah, itu ada di Adobe Premiere. Terus untuk efek-efeknya, juga banyak. Tinggal pilih. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak banget. Jika nanti teman-teman tertarik mungkin bisa hubungi saya, nanti bisa sharing atau mungkin bisa tanya-tanya langsung, enggak apa-apa soal Adobe Premiere. Untuk kekurangannya, Adobe Premiere itu harus membayar atau biaya berlangganan, dan biaya berlangganan itu enggak murah, berarti mahal. Terus kekurangannya lagi, spek komputer tinggi, terus apa itu, paling enggak RAM-nya sekitar 8 GB-an. Harus spek harus mumpuni. Kalau enggak mumpuni nanti malah nge-lag. Terus selain itu file instalasinya yang besar, itu hampir 500-an MB. Itu yang versi lama. Kalau yang versi baru hampir sekitar 2 GB-an.
Terus yang saya pernah gunakan itu ada AVS Video Editor. Nah, kelebihannya tidak membutuhkan RAM banyak. Dulu yang saya pakai itu laptop RAM 4 GB. Core i5 itu cukup dan lumayan dan tidak nge-lag saya menggunakan AVS Video Editor ini. Juga selain itu ada efek dan transisi menarik, jadi sudah cukup lah. Selain itu AVS ini bisa digunakan untuk membuat slideshow. Karena tadi ada efek-efek dan transisi yang menarik. Untuk kekurangannya kurang cocok karena ini berada di di tengah-tengah. Kalau mungkin ingin ke tingkat profesional langsung ke menggunakan Adobe Premiere. Slideshow itu foto, jadi foto yang diatur, foto yang ditata menjadi satu akhirnya menjadi sebuah video. Untuk ini ada yang bertanya, itu enaknya apa dijawab nanti aja ya Mbak ya? Apa saya nerangin dulu atau mungkin langsung ada yang bertanya dijawab atau gimana Mbak? Apa saya lanjutin dulu? Iya, mungkin karena kita sambil belajar, bisa apabila itu pertanyaan kita langsung dijawab, mungkin bisa dijawab, jadi biar teman-teman juga lebih memahami begitu. Mungkin tadi kan beberapa materi yang ditanyakan kan terkaitnya dengan materi yang disampaikan. Gitu. Itu. Berarti ini saya gimana Mbak? Saya lanjut aja. Iya, boleh. Oh iya. Terus untuk selanjutnya, saya pernah menggunakan Windows Movie Maker. Ini paling sederhana dan paling saya rekomendasikan untuk yang masih pemula. Karena nanti dasar-dasarnya juga tampilannya yang bagus, bisa dicoba nanti. Kelebihannya adalah gratis, sangat gratis sekali. Dan mudah digunakan untuk pemula, tampilannya yang simple dan tidak ribet. Kekurangannya efek standar dan tampilannya sangat berbeda dengan yang sudah profesional, kemudian tidak bisa dijalankan di Windows 10. Karena kemarin saya mencoba install di Windows 10, ternyata bisa jalan tapi tidak berfungsi. Itu untuk Windows Movie Maker. Terus yang di HP itu biasanya menggunakan KineMaster. Tapi saya sendiri jarang menggunakan karena saya lebih cenderung memilih memakai komputer atau laptop. Karena lebih enak dan jika kedepannya teman-teman ingin jadi seorang editor, lebih baik langsung ke jenjang yang lebih ke lebih atasnya lah. Jadi boleh pakai KineMaster, boleh mungkin untuk untuk menambah ilmu atau mungkin untuk sekedar editing biasa. Tapi kalau untuk nanti suatu saat ingin jadi yang profesional, saya sarankan mending langsung belajar menggunakan PC atau laptop. Yang saya tahu di KineMaster ini kelebihannya fiturnya yang lengkap, terus transisinya juga udah bagus dan banyak. Juga ada fiturnya multi layer, jadi bisa ditumpuk-tumpuk, bisa video 2, 3. Untuk kekurangannya menggunakan KineMaster adalah spek device juga harus mencukupi. Dan kita harus merogoh uang berapa gitu untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan. Itu untuk kelebihan dan kekurangan beberapa software terkenal dan aplikasi terkenal yang biasanya digunakan oleh teman-teman. Tapi di sini saya menekankan sekali, sebenarnya memilih software atau aplikasi itu nantinya kembali ke diri kalian. Jadi itu kembali ke selera.
sebenarnya kembali selera juga. Terus apalagi ya? Selain itu ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya yaitu kalian harus melihat software atau aplikasi itu mendukung format video apa saja. Misalnya kalian mau memasukkan file AVI atau mungkin file MP4. Nah, software tersebut mendukung format tersebut apa tidak. Nah, gitu. Selain itu pastikan juga editing tools. Jadi semisal tools atau apa ya namanya. Kalau lebih enaknya namanya mungkin lebih cenderung kayak mau mau cut, ada bisa motong atau bisa ngasih slide, bisa ngasih transisi atau enggak. Nah, pastikan toolnya bisa digunakan. Terus fitur-fitur, nah, pastikan fitur-fiturnya yang ingin kalian pakai ada. Kemudian juga sesuaikan dengan device atau sumber gadget kalian. Semisal HP-nya HP lama, terus ingin install KineMaster, nah mungkin bisa saja HP-nya nanti nge-lag. Jadi perhatikan kekuatan HP atau mungkin komputer atau laptop kalian. Bisa diinstal software atau aplikasi itu apa tidak. Dan tips saya yang terakhir, kemudahan. Jadi kalian merasa mudah menggunakan atau tidak, nah, kalian bisa mencoba satu persatu. Kalian bisa cek, sekarang banyak banget tutorial di YouTube, kalian nanti bisa mencari. Mungkin jika kalian ingin pakai Adobe Premiere atau mungkin pakai yang lainnya, nah, itu bisa dicoba nantinya. Terus kita langsung ke dasar-dasar editing. Slide selanjutnya, Kak. Dasar-dasar editing di sini termasuk proses pembuatan video, yaitu termasuk ke tahap pasca produksi. Nah, tahap proses pembuatan video ini ada 3 secara umum, yaitu tahap pra-produksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Tahap pra-produksi di sini sendiri adalah semisal kalian mempunyai ide, sasaran, tujuan, pokok materi, sinopsis, naskah, storyboard, juga lighting, produksi. Atau lebih enak dibilang tahapan perencanaan. Jadi jika kalian ingin membuat video, nanti bisa menggunakan tahapan praproduksi, yaitu kalian bisa memikirkan ide, sasaran, tujuan, pokok materinya apa, terus sinopsisnya gimana, naskahnya gimana, dan storyboard juga, penerangan juga. Itu pada tahap praproduksi. Yang kedua, produksi sendiri itu adalah tahapan pengambilan gambar atau lebih enak disebutnya shooting. Shooting. Jadi produksi di sini adalah shooting. Nah, untuk pasca produksi, tahapan yang terakhir yaitu pasca produksi merupakan proses penyelesaian video. Lebih enak dibilang itu adalah editing. Di editing di sini nanti teman-teman mulai menyiapkan bahan video yang sudah dibuat. Semisal teman-teman sudah shooting, katakanlah shooting sudah selesai, terus nanti videonya
dipersiapkan, dipindah dulu ke media HP atau mungkin ke komputer atau laptop, nanti dipindah. Setelah kalian pindah, nanti barulah kalian membuka project. Project kalian buka, kemudian file-file video tadi kalian masukkan ke dalam project, kemudian nanti memotong, terus menggabungkan, memendekkan video, dan yang terakhir adalah memberikan transisi, terus kemudian bisa menambahkan judul, bisa menambahkan suara tambahan atau menambahkan efek. Setelah itu editing tadi sudah dilakukan, kemudian teman-teman bisa mengoreksi warna. Mengoreksi warna di sini kita cek, mungkin katakanlah teman-teman memakai 2 kamera. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek kamera 1 sama kamera 2 itu warnanya sama atau enggak, atau jangan-jangan mungkin yang satunya gelap, yang satunya terang. Nah, jadi di situ teman-teman bisa ngoreksi, ternyata yang satunya kegelapan, jadi bisa diterangkan, yang satunya pas. Nah, itu yang namanya koreksi warna. Setelah semuanya selesai, mulai dari tadi membuka project, masukkan file, melakukan memotong, terus menggabungkan video, memberi transisi, dan sampai mengkoreksi warna. Nah, nanti tahap terakhir yaitu adalah rendering. Jadi tahap rendering itu proses terakhir. Kalau orang Jawa itu namanya istilahnya tinggal dimasak, tinggal nunggu matangnya. Nah, intinya gitu. Itu rendering. Terus kemudian setelah selesai mengedit, nah nanti persiapan lagi yaitu cek kembali. Mungkin ada yang kurang, mungkin ternyata ada yang ada yang terlewat. Ternyata ada yang bocor suaranya. Mungkin lagi, ini ada adegan yang belum kepotong. Nah, itu perlu perlu dicek lagi. Terus kemudian di sini saya akan berbagi mengenai tips trik upload video di YouTube. Sekarang kita akan ke situ. Setelah tadi kita sedikit mengulik mengenai editing video secara singkat. Nah, tadi mulai memotong video pokoknya semuanya sudah, terus dicek kembali ternyata sudah oke. Nah, kan tinggal upload. Di sini saya punya tips trik yang mungkin nanti teman-teman bisa pakai. Nah, tips triknya itu ini menurut saya, menurut pengalaman saya itu adalah konten yang unik. Konten yang unik di sini adalah konten yang berbeda dengan yang lainnya dan mempunyai ciri khas sendiri. Contoh, ini mungkin buat konten Q&A di sawah, atau mungkin membuat vlog ke pasar menggunakan baju tidur. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin membuat video opini. Bisa jadi nanti membuat challenge video, jadi video tantangan. Mungkin makan apa, nanti kalau tidak bisa menyelesaikan dapat hukuman atau mungkin dapat apa gitu. Mungkin lagi review mungkin yang belum ada, yang unik itu mungkin review mungkin review warung, tapi kebanyakan udah ada sih. Mungkin bisa dikemas dengan dengan tampilan yang berbeda.
Nah, pokoknya yang beda dengan lainnya dan mempunyai ciri khas sendiri. Kemudian ada kekinian. Maksud konten kekinian adalah konten yang berisi video update perkembangan terbaru saat ini. Misal contoh, aplikasi edit video terbaru 2020. Ataupun mungkin tempat wisata terbaru 2020 yang belum pernah kalian kunjungi. Nah, itu termasuk konten kekinian. Selain itu banyak sekali contoh-contoh yang lain. Mungkin nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, membuat konten yang kekinian. Selanjutnya adalah konten original. Konten original di sini adalah konten di mana berasal dari ide kamu sendiri dan mungkin belum dilakukan oleh YouTuber lainnya. Mungkin nanti bisa jadi PR atau bisa jadi renungan. Kalau mau tidur bisa dipikir, apa ya konten original yang mungkin belum dipakai oleh YouTuber lain. Nah, nanti teman-teman bisa memikirkan setelah pertemuan hari ini, mungkin bisa diskusi sama teman atau sama siapapun, atau mungkin bisa mencari referensi di YouTube maupun di Google. Nah, nanti kalian bisa mengutak-atik, semoga nanti bisa menjadi konten yang original. Dan kemudian ada konsistensi. Nah, yang dimaksud konsistensi di sini adalah bagaimana usaha menjaga ketepatan dan kesetiaan kita dalam mengupload video. Nah, jadi semisal konsistensinya saya upload hari Jumat jam 3. Nah, jadi mau tidak mau harus berkonsisten hari Jumat jam 3 teman-teman harus upload. Nah, itu yang namanya konsisten. Selain itu konsistenlah juga dengan format kontenmu. Jadi semisal konten masak. Jadi kalau bisa ya hanya konten masak. Misal dijadwalkan hari Senin upload konten masak. Jadi penontonnya itu tahu, oh semisal channel ini hari Senin upload jam 3. Jadi paling enggak si penonton itu tahu, oh seminggu sekali ternyata uploadnya, wah kontennya menarik. Nah mungkin bisa kembali lagi yang nantinya penonton tersebut menjadi subscribe atau langganan. Nah, itu untuk konsistensi. Terus lanjut ke interaksi. Nah, interaksi di sini adalah kalau menurut saya media konten kreator menyapa penontonnya dengan cara seperti membalas komentar, atau mungkin merespon komentar, memberikan tombol like maupun tombol suka. Nah, itu adalah contoh dari interaksi. Selain itu, interaksi bukan cuma itu. Bisa saja konten interaksi itu kita membuat pertanyaan atau membuat diskusi yang bisa memancing, bisa apa ya? Bisa memancing penonton untuk ikut ke dalam acara kita. Semisal kita membuat konten masak dan di akhir video kita bertanya kepada penonton, hai guys, kira-kira minggu depan kita masak apa lagi ya? Yang ingin apa ya? Yang ingin tahu atau yang ingin ikut kita video selanjutnya, silahkan komen di video bawah ini. Nah, mungkin bisa seperti itu. Itu namanya interaksi.
Untuk selanjutnya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang biasanya diterapkan oleh YouTuber-YouTuber. Ini sebagai contoh kemarin kayak Mas Ucup Klaten kolaborasi dengan Mas Agus Kotak. Nah, kemarin sempat saya menemani mereka syuting. Jadi si Mas Klatennya pergi ke Tulungagung untuk berkolaborasi dengan Mas Agus Kotak. Nah, jadi kalian harap memperhatikan dulu. Biasanya kan ada YouTuber yang sudah naik daun, kadang itu dimintai collab sama yang masih baru-baru. Biasanya itu sulit atau mungkin gimana ya, merasa dia, aku sudah menjadi seorang seleb YouTube. Nah, mungkin mereka merasa begitu, jadi yang di bawah itu kadang kalau tanya itu gimana ya, akhirnya merasa kalau orang Jawa itu sungkan. Nah, kalau yang masih baru-baru itu akhirnya sungkan untuk berkolaps dengan yang lebih atas. Nah, akhirnya biasanya teman-teman yang masih baru akhirnya mencari teman yang seangkatan, yang masih baru itu diajak kolaps. Nah, itu yang namanya kolaborasi. Terus selanjutnya yang terakhir adalah bagikan. Nah, bagikan di sini adalah bagikan video, bukan bagikan yang lain. Bagikan video ini bisa memberikan dorongan penonton untuk memberikan atau istilahnya share video teman-teman semua agar bisa dilihat orang lain. Jadi katakanlah satu orang nge-share satu video ke teman-temannya. Nah, otomatis teman-temannya tadi pasti ikut lihat. Nah, intinya gitu. Jadi secara tidak langsung kamu mengajak penonton. Biasanya kan kebanyakan YouTuber sekarang yang terkenal maupun yang masih baru-baru. Nah, itu kan di akhir video biasanya jangan lupa share, subs, dan like. Nah, kadang kan gitu. Nah, itu bertujuan agar penontonmu share video kamu. Nah, secara tidak langsung nanti akan membantu menambah jumlah view video teman-teman sendiri. Tapi Nah, itu tips dari saya. Untuk selanjutnya, nah, kita akan belajar memahami algoritma YouTube. Apa sih algoritma YouTube itu? Nah, algoritma YouTube itu mempunyai arti secara sederhana adalah langkah demi langkah sistem yang digunakan YouTube dalam mendistribusikan video. Nah, jadi di mana algoritma YouTube berperan dalam menyajikan video yang relevan kepada penggunanya atau usernya. Pasti teman-teman mestinya juga pernah merasa ketika kalian menonton video, mungkin video Deddy Corbuzier atau mungkin menonton videonya Mas Ucup Klaten ataupun menonton videonya Agus Kotak. Nah, secara tidak langsung setelah kalian melihat video bertemakan lawak, bertemakan komedi ataupun bertemakan yang lainnya, secara tidak langsung nanti video-video lainnya atau channel-channel lainnya akan masuk ke beranda kamu. Nah, kalau enggak gitu akan muncul di bagian apa itu namanya yang di apa namanya kok lupa sebentar apa namanya disarankan. Nah, pasti akan masuk ke kolom disarankan. Itu mengenai algoritma. Terus perkembangannya di tahun 2020 ini gimana sih
algoritma YouTube sendiri di tahun 2020, algoritma YouTube itu ternyata mengintai. Algoritma YouTube mengintai atau melacak aktivitas pengguna terhadap video yang ditonton hingga waktu yang mereka habiskan. Jadi mereka mengintai apa ya? Itu tadi melacak aktivitas pengguna YouTube terhadap apa yang ditontonnya. Nah, kemudian mereka melihat berapa lama penonton itu menghabiskan waktunya untuk melihat video tersebut. Nah, dan selain itu mereka juga melihat mereka suka atau tidak suka dan mereka memencet tombol berlangganan atau tidak. Nah, itu perkembangan YouTube di tahun 2020. Jadi apa ya? Bagi teman-teman semua yang ingin membuat konten YouTube, nah, jadi saya sarankan untuk konsisten, terus apa ya? Gunakan niche atau sasaran video kalian dengan tema apa. Nah, selain itu gunakan juga kata kunci. Nah, nanti untuk apa ya? Untuk membuat video kalian biar bisa masuk ke algoritma YouTube. Mungkin itu dulu. Untuk lainnya bisa ditanyakan. Terima kasih. Nah. Oke, baik. Terima kasih Mas Pandu. Nah, tadi di chat room itu banyak sekali pertanyaan begitu. Apakah kita bisa bahas satu-satu Mas dari pertanyaan yang di atas? Iya, Mbak. Iya, oke. Tadi ada Aditya Prayoga. Cara download di PC itu bagaimana ya Kak untuk aplikasi editing? Iya. Bentar, saya cek dulu. Ini dari Vivo 1915 itu bertanya apa saja aplikasinya kecepatan. Ini maksudnya aplikasi yang cepat gitu ya atau gimana ini? Mungkin Mbaknya bisa bantu ini maksudnya aplikasi yang cepat gitu atau gimana ya? Mungkin bisa yang siapa tadi namanya? Vivo 1915. Iya. Oh, gini. Untuk aplikasi yang cepat itu tergantung device. Jadi tergantung apa HP atau mungkin tergantung komputer maupun laptop teman-teman semuanya. Semua bisa cepat asalkan yaitu tadi device kalian. Katakanlah HP Samsung jadul, kalian install aplikasi KineMaster, nah, pasti lemot dan tidak bisa cepat. Kalau aplikasinya semua cepat, nah, kalau aplikasinya semua cepat, tergantung ke apa ke ke, ke ke laptopnya atau ke HP-nya. Nah, speknya gimana? Kembali lagi ke situ. Kalau nanti masih bingung, bisa chat saya
di IG atau tanya-tanya juga bisa. Itu untuk Vivo 1915. IG-nya Pak. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Nur Muhammad dari Kabupaten Tegal. Saran aplikasi untuk membuat konten animasi itu apa ya, Mas? Untuk software atau aplikasi membuat animasi itu bisa menggunakan Blender. Namanya Blender. Itu membuat animasi sederhana. Selain itu kalau untuk di HP saya kurang tahu karena saya lebih cenderung ke editing menggunakan Adobe Premiere seperti itu. Kalau untuk animasi mungkin sedikit-sedikit bisa menggunakan After Effect mungkin. Mungkin menggunakan itu kalau yang benar-benar asli animasi itu bisa menggunakan Blender itu yang sederhana, yang mungkin lebih atasnya lagi masih ada. Begitu, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Ini ada banyak pertanyaan sih, Mas. Ini. Atau mungkin teman-teman boleh raise hand nanti biar admin yang akan meng-spotlight teman-teman gitu. Apabila mungkin ada pertanyaan yang penting banget gitu. Atau yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kevin, Mas. Windows Movie Maker tuh punya chroma key gitu tidak sih? Yang bisa masukin ke green screen. Oh, yang Windows Movie Maker punya chroma key itu tidak. Oh, pertanyaan itu, Mbak. Kalau setahu saya, untuk Windows Movie Maker itu belum bisa untuk dipakai chroma key karena masih sangat sederhana sekali. Cuma buat mungkin cut, gabungin, terus ngasih transisi sederhana. Kalau Windows Movie Maker begitu. Terus selain itu ini ada pertanyaan, Mbak. Itu ada dari imposter. Kak, kenapa di laptop saya tidak bisa download DaVinci Resolve? Nah, mungkin internet kamu juga bisa. Mungkin laptop kamu agak bermasalah. Tapi yang jelas kalau tidak bisa download mungkin lebih cenderung ke koneksi. Nah, kalau siapa ini imposter, kalau nanti masih belum bisa, bisa tanya-tanya ke saya lewat IG atau lewat nomor WA juga bisa. Terus ada lagi si Vivo, ini aplikasi untuk HP terlalu cepat ya. Kalau untuk HP itu yang banyak digunakan itu ada KineMaster sama Power. Di Power apa? Power Director itu yang paling banyak digunakan teman-teman itu. Ada KineMaster sama Director. KineMaster itu paling banyak digunakan. Terus untuk siapa lagi nih? Aditya Prayoga, Kak, yang atas pertanyaan awal. Cara mendownload aplikasi editor di laptop itu bagaimana, Kak? Mungkin biar nggak ke-crack atau tidak lama banget, nanti ujung-ujungnya gagal kayak gitu. Pasti pastikan koneksi lancar, terus pastikan yang di-download itu benar file aplikasinya.
atau softwarenya. Yang saya takutkan yang di-download bukan software aslinya, melainkan iklan. Kadang kan banyak iklannya kalau teman-teman download itu. Nah, coba pastikan untuk koneksi internetnya. Nanti kalau masih gagal, bisa langsung tanya lewat IG maupun lewat WA nanti. Gitu untuk Aditya. Oke, gimana Aditya? Oke, Kak, ada pertanyaan. Iya. itu downloadnya di Chrome atau di mana? Itu pakai Chrome bisa, pakai Mozilla Firefox juga bisa. Gitu. Nanti kalau masih bingung bisa tanya langsung, nanti tak bantu. Oke. Oke, begitu. Nah, ada Alina Delifah, Kak, yang mau bertanya. Silahkan, Ayu. Halo Kak Pandu, mau tanya Kak, kalau Ya. bikin konten YouTube, terus kita mau bikin video apa tuh yang ada liriknya dari lagunya orang itu biar nggak kena copyright gimana ya? Nah, gini, masalah copyright ini sangat kompleks sekali. Masalahnya sekarang itu mulai ada peraturan yang dari Jakarta itu menertibkan konten-konten video cover yang tidak izin. Kabar terakhir yang saya dapat begitu. Terus belum lagi sekarang ada sistem yang namanya klaim. Mungkin teman-teman yang bermain musik, entah itu cover ataupun itu membuat lirik lagu, pasti setelah diupload kadang keluar tombol silang atau muncul notif klaim. Nah, itu kalau udah kena klaim, itu enggak bisa diapa-apain. Jalan keluarnya teman-teman harus izin ke penciptanya atau ke publishernya. Untuk masalah copyright begitu. Tapi beberapa lagu masih ada yang pakai klaim copyright manual, ada yang sudah otomatis. Biasanya untuk lagu Jakarta yang baru-baru itu kadang masih ada yang belum otomatis, jadi masih manual. Jadi sekarang itu sudah ada sistem klaim. Jadi ya gimana ya, susah kalau mau main musik itu sekarang. Karena kalau kena klaim itu mau nggak mau harus izin ke pencipta atau ke publishernya biar copyright-nya hilang. Itu biasanya untuk lagu-lagu terkenal sekarang udah ada sistem klaim gitu. Mungkin kalau nanti masih bingung bisa tanya via DM IG enggak apa-apa. Gitu. Iya, Mas. Oke, paham. Makasih Mas. Ya, Oke, baik. Teman-teman yang lainnya yang mau bertanya, silahkan. Adit. Iya, Adit silahkan. oh ya Mbak, ini ada yang tanya ini. Kak, Photoshop gratis. Oh ya, Itu ada yang tanya Photoshop gratis. Photoshop itu kalau setahu saya gratis tapi cuma 30 hari. Setelah 30 hari nanti akan berbayar. Kalau Photoshop gitu. Untuk siapa ini? M. Rahma Aifil. Bener ya? M. Rahma Aifil. Begitu. Terus
Kak, tolong saya mau bilang, bukannya itu ada pixlr.com. Saya biasanya edit thumbnail pakai pixlr.com, Oh pixlr.com. ya, bisa, bisa, bisa. Nggak harus. Nah ya itu tadi yang seperti Itu soalnya saya. gratis, fiturnya semua bisa pakai. Tapi kalau berbayar, yang hanya akan menghilangkan iklan, itu aja. Hmm, Dan aku ya, tidak keberatan dengan iklan itu. ya, bisa dicoba pakai itu. Kadang kan ada teman-teman yang fanatik atau mungkin dikasih tahu temennya ini lo pakai ini. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Saya kembalikan kepada teman-teman. Jadi enggak harus pakai itu di mana di mana kalian yang nyaman pakai aja yang nyaman menurut kalian. Nah, sebenarnya semua hampir sama gitu. Mau pakai pixel juga boleh, mau pakai yang lainnya juga boleh. Gitu. Terus untuk siapa lagi ini? Untuk FA Slawi Ayu, penyebab konten YouTube di take down itu bagaimana ya Mas? Nah, penyebab konten YouTube di take down itu biasanya mendapatkan laporan dari orang yang tidak terima dengan video yang kita upload. Semisal contoh, saya upload video karya dari enaknya saya manggil apa ini Mas apa Mbak ini. Saya upload dari saudara FA Slawi Ayu. Nah, saya upload, kemudian video yang saya upload itu meledak, view-nya sampai jutaan. Nah, saudara FA Slawi Ayu melihat dan tidak terima. Nah, akhirnya dia melaporkan ke pihak YouTube untuk menghapus video tersebut. Nah, maka dari itu keluarlah take down. Nah, akhirnya video yang saya upload tadi akhirnya kena take down dan hilang. Penyebabnya gitu rata-rata. Untuk impostor ini saya jawab sekalian Mbak ya, ini dari impostor Iya. nanya, Kak apakah pakai aplikasi atau software mod atau crack itu bahaya karena kadang disusupi malware. Kalau nggak gitu mungkin kinerjanya itu beda dengan yang original. Jadi mendingan pakai yang original. Kalau mungkin originalnya masih belum bisa beli, itu pakai alternatif software yang lainnya. Coba. Gitu untuk impostor. Untuk tanya, sorry. Untuk impostor, tanya IG ya. IG saya Pandu Wahyu _ Nah, nanti jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin tanya sesuatu, bisa tanya. Nah, itu ada di chat, sudah dikasih tahu sama Kak Karina. Bisa tanya di situ. Nah, oke. Baik. Mungkin teman-teman yang masih mau mempertanyakan nih atau masih kepo-kepo tentang video editing, silahkan, masih cukup waktu kita untuk mempelajari tentang editing video gitu. Kita menunggu teman-teman yang lainnya juga ya Kak untuk bertanya kayak gitu. Karena waktu kita masih banyak. Mungkin yang punya sudah memiliki akun YouTube dan sudah mengupload beberapa video mungkin bisa bercerita juga nih. Kayaknya kemarin ada yang sudah menjadi YouTuber Kak sebetulnya kayak gitu kan. Tapi mereka masih mau belajar menjadi YouTuber di sini kayak gitu. Bisa bercerita-cerita juga buat tambah pengalaman juga untuk pengalaman teman-teman yang lainnya. Ya. Mungkin kalau teman-teman di sini masih malu-malu, nah nanti bisa chat lewat IG aja, enggak apa-apa. Nanti insya Allah langsung saya bales keluhannya apa, atau mungkin minta saran, atau mungkin curhat, atau mungkin tanya-tanya yang lainnya, bisa langsung lewat IG aja, enggak apa-apa nanti. Gitu ya Kak ya.
Ya, oke. Nah, saya mau tanya nih Kak Pandu ya, Kak. Oh, bentar. Ini ada dari iFeel. Mau nanya nih Kak, cara memilih lagu yang tidak copyright itu downloadnya gimana? Terus bagaimana cara mencocokkan lagu itu dengan video kita? Gini. Coba tak baca lagi. Kak mau tanya cara memilih lagu yang tidak copyright itu downloadnya di mana Kak? Dan bagaimana cara mencocokkan lagu itu dengan video kita? Nah, jadi gini, itu lagunya mau dipakai back song apa mau dipakai buat lirik lagu mungkin atau gimana? Kalau buat back song itu udah banyak di YouTube. Di YouTube library sendiri itu ada. Itu malah free copyright di YouTube library. Di dashboard itu ada. Kalau mungkin kurang apa ya? Kurang bagus atau mungkin ingin cari yang lainnya, ketik aja di YouTube itu banyak free copyright musik atau mungkin musik instrumen free copyright gitu ada. Itu ada banyak sekali. Teman-teman tinggal milih. Kalau yang tidak copyright. Terus bagaimana cara mencocokkan lagu itu dengan video kita? Mencocokkan ini dalam artian gimana? Maksudnya gini. Kalau video klip ya, kalau saya membuat video klip itu kan prosesi syuting sama musiknya nanti kan akan dijadikan satu. Nah, itu ada namanya sinkronisasi. Jadi itu enggak ribet untuk mencocokkan lagu dengan video. Itu ada di Adobe Premiere. Itu ada. Jadi video sama lagu nanti langsung dikumpulkan jadi satu, langsung kita klik sinkronisasi, nah langsung jadi satu, langsung apa? Langsung sama semua. Kalau sebentar saya coba baca lagi. Cara mencocokkan lagu itu dengan video kita. Itu maksudnya sebentar, saya masih bingung. Ya, Itu mencocok. Mungkin maksudnya itu kayak misalkan lagi ngeprank nih Mas. Nah, lagu yang cocok itu kan kayaknya lagu yang chill gitu ya, lagu-lagunya Tom and Jerry mungkin kayak gitu. Atau kalau lagi videonya itu sedih, itu nanti lagunya slow kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oh iya. Semisal videonya ceria, jadi nanti kita cari lagu dengan kata kuncinya mungkin kita lebih enak pakai bahasa Inggris kalau nyari lagu. Soalnya di Indonesia itu ada, tapi kadang sedikit. Dulu waktu aku masih nyari itu sedikit. Mungkin yang lebih banyak itu ke luar negeri pakai bahasa Inggris. Itu mungkin musik apa ya? Happy music free copyright. Nah, semisal mau dipakai di video yang santai atau mungkin di video yang ceria. Kalau mungkin yang sedih, lagunya itu lagu yang sedih, mungkin kata kuncinya set musik, mungkin musik sedih. Bisa cocok dengan video kita. Jadi misal videonya sedih, backsoundnya juga sedih. Videonya ceria. Kalau video traveling biasanya musiknya semangat. Nah, mungkin gitu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, masih ada kesempatan untuk teman-teman bertanya lagi. Karena waktu kita itu nanti sampai jam 3. Jadi cukup lama begitu teman-teman.
Kalau malu nanti bisa DM aja, enggak apa-apa kalau di sini malu. Teman-teman bisa raise hand biar dilihat oleh kakak admin. Oke, impostor. Ini ada lagi, Mbak, Iya, dari impostor, cara download backsound dari YouTube gimana? Nah, ini cara downloadnya gini. Jadi masuk ke YouTube, cari video yang ingin didownload, terus bisa pakai aplikasi online. Jadi converter online itu banyak sekali. Jika teman-teman bingung, bisa nyari di Google kata kuncinya download video YouTube to MP3 atau download video YouTube MP3. Itu udah ada. Nah, ini itu banyak sekali. Jika teman-teman ingin download video dari YouTube buat dijadiin background, ketik di Google download video YouTube MP3, gitu aja udah banyak nanti. Itu ada ini kayak aplikasi apa ya, lebih cenderung online sih aplikasinya, kayak converter online. Nah, itu ada ytmp3.cc, terus ada apa ini, YouTube mp3.sc, terus masih ada itu yang dulu yang populer itu apa namanya, Keepfit, itu banyak sekali. Gitu, bisa dicoba buat impostor. Terus untuk si Slawi Ayu, tips membuat text box itu bagaimana Mas biar cepat? Text box itu kalau di Adobe Premiere, sebentar, saya buka coba. Kalau biasanya saya pakai itu, kalau di textbook itu kadang saya memadukan sama After Effects. Kalau enggak gitu saya langsung di Adobe Premiere. Kalau yang cepat gimana ya kalau yang cepat? Saya soalnya kalau pakai textbook itu di Adobe Premiere saya pakai teks gitu ya. Coba nanti saya bantu buat si Slawi. Nanti kalau masih bingung bisa langsung DM ya. DM saya di IG biar nanti saya bisa bantu gitu. Buat si Slawi mungkin lainnya bisa tanya lagi. Tuh ada si crewmate, itu bacanya crewmate apa crewmate? Crewmate ya. Ke aplikasi editing no watermark apa? Ini editing HP atau editing di komputer yang tanpa watermark? Kalau di komputer itu ada apa namanya? Sebentar, aku lupa. Yang tanpa watermark itu Windows Movie Maker. Itu tanpa watermark, tapi KineMaster Diamond. simpel sekali. Selain itu
Kalau setahu saya yang tanpa watermark itu ada itu Videopad, ada OpenShot, ada VSDC, ada Hitfilm, Lightworks, terus Avidemax, Kdenlive. Cuma apa ya? Emang namanya asing, tapi kemarin coba saya selidiki itu dia free. Kalau untuk HP, apa ya? Kalau KineMaster itu ada watermarknya kalau nggak salah. Cuma kemarin saya dikasih tahu teman-teman itu ada yang versi mod itu enggak ada watermarknya. Cuma aja kalau versi mod takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Cuma itu. Kalau selain KineMaster apa lagi ya yang enggak ada? Coba saya nanti bantu carikan. Gitu. Terus untuk si Aditya. Misal kan kalau pakai original aplikasi kan nanti fiturnya kurang kalau belum berlangganan. Nah, kalau kalau kita gak punya cukup uang buat pelangganan, jadi cara mengcracknya gimana ya di laptop? Untuk Aditya itu tergantung software. Software yang mau di-crack di laptop itu gimana? Yang mau di-crack di laptop itu software apa? Soalnya nggak semua software itu prinsip nge-cracknya sama. Cuma yaitu, kalau nanti nge-crack, takutnya buat jaga-jaga, nanti kena malware mungkin atau mungkin lainnya. Cuma itu sih. Cuma kalau sesuai pertanyaan si Aditya, itu cara nge-cracknya gimana di laptop? Nah itu tadi. Soalnya enggak semua software itu punya cara yang sama kalau nge-crack. Nah gitu. Terus ini ada tambahan dari Aditya juga. KineMaster Diamond. Tidak ada watermark itu tadi yang tanya aplikasi editing. Nah, kalau yang di HP itu pakai KineMaster Diamond. Itu tidak ada watermark. Terima kasih buat Aditya Prayoga. Iya, sama-sama. Terus ini ada lagi dari Impostor. Kak, software editing video gratis tanpa watermark yang cocok untuk Windows 7 itu apa ya? Kalau editing yang gratis dan enteng di Windows 7 itu ada Windows Movie Maker. Itu. Terus selain itu ada, bisa dicoba ya buat si Impostor, itu ada OpenShot, Videopad, Virtual Dub, VSDC, Hitfilm Express, Lightworks, terus ada Kdenlive itu tulisannya Kdenlive. Terus ada lagi Avidemux itu tulisannya. Mungkin nanti bisa dicoba. Itu enteng dan tanpa watermark buat di Windows 7 gitu. Kalau siapa impostor nanti ingin sharing, ingin tanya-tanya nggak apa. Nanti loh, Kak aku pakai OpenShot kok ternyata ada ininya, Kak pakai ini ternyata kok nggak gratis. Nah, nanti bisa langsung aja DM. Nanti biar tak bantu buat si impostor gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Iya, mungkin ini deh Kak, mungkin kita meminta satu teman untuk bercerita gitu dari pengalaman ketika membuat video
editingnya sendiri gitu. Mungkin Aditya atau Impostur atau I feel mungkin bisa bercerita gitu pengalamannya ketika membuat video itu mereka sudah menggunakan aplikasi apa aja, lalu kayak mereka testimoni lah gitu dari apakah ada aplikasi yang ternyata mereka tidak menggunakan aplikasi yang tadi disampaikan, tapi kayak menggunakan aplikasi yang lainnya, Filmora mungkin atau yang lainnya begitu. Biar teman-teman yang lain juga tahu gitu atau memiliki pengalaman lah, oh ada tau temanku yang dia juga sudah membuat video kayak gitu. Aditya mungkin mau bercerita? Ya, silahkan Aditya. Mungkin yang udah pernah membuat video pakai software apa gitu mungkin bisa cerita gimana. Soalnya saya sendiri tuh pakai yaitu tadi yang pernah saya pakai Adobe Premiere, terus ada Filmora juga pernah pakai tapi cuma bentar. Terus Corel juga pernah pakai, terus ada lagi Edius saya pernah pakai juga, terus ada Pinnacle pernah pakai tapi bentar, Magic Movie juga bentar, terus AVS saya pernah lumayan agak lama sih, sama itu tadi yang paling simpel ada Windows Movie Maker saya pernah pakai. Nah, mungkin teman-teman lainnya yang pernah edit tapi pakai software selain itu mungkin bisa diceritakan biar teman-teman lainnya juga tahu. Selain apa itu, Kak? Gimana? Selain apa? Software selain apa? Saya baru mulai ngedit video sejak 2018. Mulai karirnya 2016, tapi baru mulai ngeditnya sejak 2018 dengan Windows Movie Maker. Dulu cuma ngerekam video, kemudian upload, itu aja. Baru tahun 2018, awal 2018, baru pakai video editing software. Lalu aku berhenti ngedit di awal tahun 2019, dan aku tidak melanjutkan YouTube sampai setahun kemudian. Lalu tahun 2020, aku butuh video editing software baru. Lalu aku cari tuh, dapat Windows Move AV Video Editor 2020. Menggantikan Windows Movie Maker yang lama dan kurang banyak fitur. Dan buat aku Move AV Video Editor lebih bagus gitu. Ada chroma key, fiturnya lebih lengkap gitu, bisa memblur video juga dan memasukkan foto dalam video dalam waktu yang sama. Kalau di Windows Movie Maker kan harus hanya video atau foto gitu berjalan di satu waktu. Ya, kelemahan Windows Movie Maker tuh cuma gini nih, nggak bisa masukin foto dan video di waktu yang bersamaan, harus dalam satu waktu. Inilah kenapa aku benci Windows Movie Maker sekarang ini. Terus? Loh, apa? Terus, nah itu ceritanya. Nah itu ceritaku untuk ngedit video di YouTube. Pertama pakai Windows Movie Maker, kemudian aku beralih ke Windows Move AV Video Editor. Aku tulis ya. Nah ini. Iya. Mungkin ada cerita yang menarik waktu menggunakan software itu. Kalau udah ini coba saya bacakan ini pengalaman dari Fadila. Ini Fadila menggunakan apa ini? Saya biasa mengedit video menggunakan KineMaster Mode, Kak. Saya suka membuat narasi.
Tapi seringkali waktu mengedit di KineMaster hasil teksnya tidak sesuai ekspektasi. Waktu mengedit teksnya itu saya berharap sudah kecil karena sudah saya kecilkan, tapi waktu sudah di-save di galeri hasil teksnya besar. Nah, itu pengalaman dari Fadila. Kalau saya sendiri kurang begitu rekomen pakai HP, ya seperti itulah salah satunya. Karena kalau menurut saya sendiri ngedit di HP itu kalau untuk yang kompleks itu ribet dan apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya jelimet. Apa yang jelimet itu? Ya kompleks itu tadi. Belum lagi kalau HP-nya panas. Belum lagi kalau nanti ternyata kayak si Fadila diedit tulisannya kecil, ternyata setelah di-save hasilnya besar ya. Itu. Saya kurang merekomendasikan ngedit di HP, yaitu salah satu faktornya. Terima kasih buat Fadila udah ngasih cerita. Terus tadi si Kevin tadi pakai Movavi Video Editor 2020. Untuk Fadila, ukurannya jadi besar banget, padahal waktu ku edit itu udah aku kecilin. Mungkin itu settingan ekspor. Mungkin di settingan ekspornya biasanya HD atau Full HD. Kadang ada itu bitrate-nya. Kalau bitrate-nya di Full HD itu besar, itu hasilnya juga semakin besar filenya. Kalau semisal di setting kecil, itu filenya nanti tidak terlalu besar, bahkan bisa kecil gitu. Buat si Fadila mungkin bisa dicoba nanti dicek lagi di settingannya. Ini ada yang bilang dari Mak dan Somi, kayaknya aplikasinya atau HP-nya susah. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena kembali lagi ke diri kita sendiri. Mungkin ada yang suka pakai HP dan nyaman dan bisa jadi mungkin bisa dinamakan ahli. Ahlinya dalam ngedit video di HP. Karena saya sendiri terus terang kalau ngedit di HP itu masih nol sekali, masih newbie. Bukan kelas expert, bukan kelas dewa kalau ngedit video di HP. Jadi kalau saya itu saya pilih ngedit videonya di komputer atau di laptop. Mungkin teman-teman ada yang sudah fasih, ada yang sudah di luar kepala, ada yang sudah ahli ngedit video di HP, mungkin bisa sharing, mungkin bisa cerita gimana keluh kesahnya kalau ngedit pakai HP gitu, mungkin silahkan. Nah ini dari si Makdan, saya udah 4 tahun pakai KineMaster mulai dari 2016. Biasa ngedit, nge-lag panas. Terus di tahun 2019 saya ganti ke aplikasi KineMaster Indonesia, jadi gak terlalu nge-lag. Nah, itu pengalaman 4 tahun memakai KineMaster. Ini perlu saya acungi jempol. Selama 4 tahun pakai KineMaster. Saya kemarin nyoba baru sekitar 1 bulan, kalau enggak 2 bulanan kurang. Saya sudah angkat tangan. Terus dari Aditya bilang, saya pakai aplikasi VN. VN itu kalau nggak salah aplikasi
di iOS ya, di apa? Di apa namanya? iPhone ya? Apa ada di Android juga? Kalau setahu saya Sekarang sudah di semua perangkat. gimana? Ya, silahkan Aditya mau cerita mungkin silahkan. Atau mungkin oke. Atau mungkin Mak Den bisa cerita nih Mas, pengalaman 4 tahunnya pakai Master gitu. Gimana susahnya atau gimana ribetnya atau gimana senangnya setia banget 4 tahun itu sama Master kayak gitu. Atau mungkin Mak Den ini juga udah aktif ternyata di YouTube kayak gitu. Mungkin Mak Den bisa bercerita pengalamannya sama teman-teman yang lainnya kayak gitu. Ya, silahkan yang tadi mau cerita. Oke, kalau tidak mungkin Mbak Dan masih malu ya atau teman-teman yang lainnya. Ini dari Rahma Ailfil mau ini tanya Kak, aplikasi gratis tadi apa ya Kak di laptop? Tadi belum sempat mencatat kayak gitu. Tadi di laptop yang gratis itu mungkin selain Windows Movie Maker ada OpenShot, VideoPad, Virtual Dub, VSDC, Hit Film Express, terus ada Lightwork, Avidemux, Kdenlive, ada Flowbed. Kalau belum sempat nyatet atau bingung nyatet, nanti langsung tanya lewat IG aja enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Nanti aku kirim nama-namanya semua langsung. Daripada nanti bingung, nanti insya Allah saya bantu. Buat si Mak dan siapa tadi? Buat si Rahma Aifil gitu ya. Nah ini ada pengalaman juga Mbak, ini dari Mak Dan. Ini katanya kalau ngedit terus video isinya penuh soundtrack, nah, itu di HP bisa patah-patah. Itu kalau ngedit di HP. Terus ada lagi, ini ada si Rahma tadi, ini cerita, saya baru 1 tahun kenal aplikasi editing karena tugas sekolah. Awalnya aku pakai Filmora karena sederhana dan sangat mudah digunakan. Tapi kekurangannya lag. Lalu saya ganti ke KineMaster, diajari adik saya. Dan saya download KineMaster Mode dan sampai sekarang saya masih menggunakannya. Terus untuk si Rahma Aifil ini gimana selama pemakaian, keluh kesahnya atau mungkin senang atau sedihnya ngedit di KineMaster gimana, mungkin bisa cerita atau mungkin bisa langsung ngobrol langsung sama teman-teman di sini, silahkan.
Rahma mungkin bisa tulis di chat, enggak apa-apa. Oke, sambil menunggu teman-teman menceritakan pengalamannya, terus atau mungkin ada yang bertanya, mungkin saya akan sedikit merangkum mengenai materi yang sudah disampaikan tadi ya, begitu ya Mas Pandu dan Iya, teman-teman. iya Mbak. Ternyata ketika kita mengedit itu banyak aplikasi-aplikasi yang memberikan pilihan-pilihan yang terbaik dari mereka gitu. Kita bisa menggunakan dengan mudah atau kita bisa mendapatkannya dengan mudah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, namun dalam mengedit video itu memang perlu adanya konsisten kayak gitu. Ketika kita mulai belajar, maka kita juga perlu konsisten gitu. Apakah video itu nantinya akan diupload atau apakah video itu hanya untuk konsumsi pribadi. Sama juga ketika kita bermain di YouTube gitu. Ketika kita menginginkan atau memiliki motivasi bahwa video ini harus menarik untuk penonton, maka kita juga perlu meningkatkan keterampilan kita dalam editing video kayak gitu. Nah, nanti bukan. Tadi beberapa video aplikasi video itu juga sudah ditampilkan oleh Mas Pandu kayak gitu, atau nanti mungkin ada yang belum sempat mencatat atau yang lainnya, nanti materi akan di-share atau mungkin teman-teman masih ada yang belum puas, masih pengen ngobrol lebih lanjut lagi dengan Mas Pandu, nanti teman-teman bisa DM aja di IG-nya Mas Pandu, di IG-nya Pandu Wahyu _ kayak gitu. Nah, ini tadi juga ada teman yang cerita gitu, pengalamannya mengenai editing video. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai tambahan ilmu juga gitu. Ternyata perjalanan teman-teman belajar editing video itu ada yang sudah dari 4 tahun lalu, ada yang sudah dari beberapa tahun lalu, begitu. Maka belajar editing video ini bukan waktu yang cepat. Kita tidak bisa menginginkan bahwa 1 bulan atau 3 pertemuan ini kedepannya kita akan langsung menjadi seorang editor video yang profesional atau video yang kita hasilkan itu langsung bagus dan menarik untuk penonton gitu. Tentunya kita juga perlu belajar setiap tahap-tahapnya begitu. Begitu teman-teman. Itu Mas Pandu atau mau menambah? Mak Jen mungkin mau bercerita. Halo. Ya, silakan yang mau bercerita menceritakan kisahnya dalam perjalanan menjadi seorang editor, silakan. Ini agak sedikit cerita mengenai pengalaman pribadi saya. Sebelumnya saya itu sebenarnya kan lulusan magister ekonomi sebenarnya, tapi karena karena keinginan, karena tekad, dan saya sering belajar walaupun belajar otodidak. Sekarang belajar otodidak itu enak, ada yang nemenin. Yang nemenin ada Mbah Google sama Mbah YouTube. Jadi teman-teman kalau ingin belajar, katakanlah masih malu sama temennya mau tanya ini masih malu, bisa langsung teman-teman cari tutorialnya banyak sekali di YouTube, di Google, semua ada. Saya sendiri dulu juga gitu.
belajar semuanya otodidak. Semuanya otodidak. Selain itu, saya juga memberanikan tanya kepada teman. Misal saya tidak tahu caranya ngasih efek ini gimana, saya tanya teman, sharing sama teman. Caranya gimana? Oh, kalau aku gini, speknya gini. Nah, sharing sama teman, semisal teman pakai ini, mungkin nanti bisa dipakai, mungkin kita bisa memodifnya gitu. Itu pengalaman saya pribadi dulu. Dan lama-lama kalau jam terbang kita semakin banyak, katakanlah jadwal editing kita atau jadwal syuting kita selalu kita kerjakan, selalu kita mendapatkan istilahnya mungkin job atau mungkin dapat apapun itu yang nantinya kita akan mengedit file video, pasti lama-lama yakin teman-teman pasti bisa. Mulai dari yang kecil, jika kalian tekun, rajin, semangat, pasti nanti bisa. Itu pengalaman saya pribadi. Oke. Nah, ternyata teman-teman ada cerita menarik ya dari cerita yang diceritakan Mas Pandu tadi gitu. Jane ora anu sih ya. Posisi Karina ora anu muka ya, Pimen. Gimana? Salwi gimana? Maaf ini di sini putus-putus. Ya, kita putus-putus. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, nah, baik. Teman-teman, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin dirasa cukup, atau teman-teman masih ingin berbagi cerita, silahkan. Oh, ini dari Makdan, Kak. Gimana caranya membuat glitch di HP? Kalau cara membuat glitch di HP, saya belum pernah membuat kalau di HP. Kalau di PC, itu ada tekniknya sendiri. Mungkin kalau buat glitch di HP, itu bisa tanya teman-teman yang tadi pakai, siapa tadi yang ada pakai KineMaster udah 4 tahun tadi siapa, mungkin udah pengalaman mungkin kalau cuma membuat glitch di HP. Kalau di PC saya menggunakan Adobe Premiere. Nah, itu bisa ada tekniknya sendiri kalau membuat glitch. Itu tinggal kita buat manual atau mungkin pakai efek. Jadi efeknya tinggal kita masukin di videonya udah jadi glitch. Tergantung tinggal kita pengennya glitch yang gimana. Mungkin getar atau mungkin ada glitch goyang-goyangnya atau ada efek warnanya atau gimana. Nah, itu kalau di PC itu enak. Kita tinggal milih terus dimasukin ke video. Itu kalau di PC. Kalau di HP saya jujur belum pernah nyoba. Nah, mungkin ada di sini tadi yang udah lama pakai KineMaster mungkin udah jago dalam membuat efek-efek glitch atau mungkin efek-efek lainnya. Apakah ada teman-teman? Saya ingin keluar ya. Saya mau keluar dulu.
Nah, ini oke, baik. Karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi, tapi tadi Mak Dan sempat bercerita bahwa dia pernah membuat list di Canmaster gitu, tapi memang memakan waktu cukup lama gitu, karena ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dengan cepat gitu. Nah, oke, begitu teman-teman. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin nanti teman-teman bisa menghubungi Mas Pandu melalui DM, teman-teman bisa melanjutkan diskusinya kayak gitu. Begitu ya? Ya. Ya. Nah, terima kasih atas sore hari ini. Teman-teman hebat, banyak diskusi pada sore hari ini. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab atau diterima dengan baik. Kalaupun memang ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, teman-teman bisa melanjutkan diskusinya di WA group begitu. Nah, namun sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, teman-teman silahkan membuka atau mengaktifkan videonya, dan kita akan berfoto bersama. Nanti akan dipandu oleh Kak Imam. Kak Imam, silahkan memposisikan kameranya dan kita akan bersiap. Oke, teman-teman, silahkan dinyalain kameranya. Nanti dalam hitungan ketiga akan saya ambil fotonya ya. Oke. Silahkan semuanya. Belum. Masih ada yang belum nyalain kamera. Oke, mungkin yang belum nyalain kamera mungkin sedang tidur atau sholat ya. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Yo, ini ada teman yang sudah nyalain lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, teman-teman. Ya. Terima kasih atas hari ini, Kak Pandu. Terima kasih hari ini. Teman-teman semuanya hebat. Jangan lupa masih ada satu tugas lagi, yaitu membuat video. Nanti akan dikirimkan linknya, begitu teman-teman bisa mengirimkannya hingga batas waktu nanti akan disampaikan di WA. Begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Aduh. Kemana nih?